Sesaat lagi, Anda akan saksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh Di Pas Buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Lanjut aja WA-nya, lanjut. Enggak. Ini kan lagi opening. Kita masuk di Samarinda ya. Samarinda ini adalah, ayo apa? Anda. Siraman rohani untuk Siraman rohani untuk Anda biar Jadi disiram, kita biar seger. Disiramnya pakai apa? Pakai tausiah. Dan tema hari ini adalah lika-liku tetangga. Apa tuh Wen singkatannya Wen? Apa? Singkatannya apa? LLT. Dia lagi nanya singkatannya apa? Kok gampang banget buat LLT? Lika-liku tetangga. Sebelum kita ngobrol sama Denis. Takut salah, takut ketukar. Ko Denis, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Siap. Aduh, ini ada saya lagi di situ. Pak Ustadz nih. Ya, gimana tuh? Kurangnya ini. Ko Denis silakan memberikan Jolet. siraman rohani buat kita, pencerahan buat kita. Masya Allah. Tapi kalau bisa sih next episode udahlah video mama itu jangan ditayangin. Merusak mata, merusak jiwa kayaknya. Ada aja, nggak pernah puas hidupnya. Silakan kok. Ya, Masya Allah. Semuanya kan pasti pengen dapat kebaikan ya. Iya. Saya dari tadi bertanya-tanya itu kebaikannya ngejulitin tetangga teh apa gitu yang didapat ya. Anggaplah hawa nafsu ya terpuaskan. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Masa meninggal di hadapan malaikat nanti ditanya, kamu tahu nggak tetangga kamu gimana? Nggak sama sekali. Ya. Malah terutama di dalam Islam itu para sahabat itu dulu saking Nabi memuliakan tetangga sampai mereka mengira kayaknya tetangga bakal jadi ahli waris dari seseorang nih. Karena saking tetangga itu kudu dimuliakan. Bahkan kalau misalkan kita punya rumah, tetangga itu lebih berhak atas rumah tersebut kalau mau dijual. Jadi kalau misalkan ini rumah mau dijual nih, udah ada yang nawar, dicontohin dalam beberapa riwayat, dia nanya dulu ke tetangganya, kamu mau beli nggak? Karena sebetulnya padahal di hadis itu studi kasusnya dia udah ditawar dengan harga yang bagus. Tapi ditolak dulu, bentar ya, saya tanya tetangga saya dulu, karena aku pernah mendengar Nabi bersabda, tetanggaku lebih berhak. Saking kudu digitu ini. Di riwayat yang lain bahkan sampai pernah diingatkan, apa yang terjadi menurutmu wahai Rasul, kalau misalkan ini orang sholatnya rajin, tapi tetangganya nggak selamat dari perbuatannya, tersakiti oleh lisannya dan yang lain-lain ya. Jawaban Rasul, dia bukan dari umatku di neraka. Alhamdulillah, setegas itu ya. Dan pelajarannya ya Allah segitu teh ke tetangga, apalagi ke orang yang kita bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang-orang tuanya. Sehingga kalau kita pikir lagi, naudzubillah, kadang kita bisa lebih sopan sama orang lain daripada ke orang-orang yang seharusnya lebih berhak kita sayangi. Anak orang lain dipuji sejadi-jadinya, anak sendiri kadang naudzubillah di hadapan orang lain nggak kenal sopan santun, giliran di hadapan suami sendiri judesnya luar biasa, itu naudzubillah ya. Padahal ke tetangga aja sampai dibilang kayak gitu, apalagi ke orang yang lebih dekat. Maka udahlah, apalagi salah satu yang bikin kita naudzubillah repot nanti di alam setelah kematian tadi tajasus. Jangankan udah julid ya, ini tajasus tuh baru nyari-nyari ini orang tuh aibnya apa ya, Tajasus. stalking, IG segala macam, itu aja terancam. Yang ayat di Al-Hujurat 12 dianggap seperti makan bangkai saudara sendiri, naudzubillah. Maka udahlah, tetangga mah ladang kita beramal. Tapi kalau kita menghadapi tetangga yang seperti itu kok, Apa jahat misalkan? Iya, misalkan Iya. lah. Kita Maka harus bagaimana gitu? ya berbuat baik, kan kita berbuat baiknya bukan supaya dibaikin tetangga. Dia jahat, dia yang repot di hadapan Allah. Masa dia yang jahat, aku yang dihukum? Tapi rugi kan aku dijahatin. Dia nyari-nyari aib saya. Punten ya, di pekerjaan ada yang namanya akuntan, tugasnya nyari kesalahan hitung.
Segitu teh bukan duit dia yang dihitung. Ya. Tapi digaji lagi. Dia nyari-nyari gaji, dia nyari-nyari kesalahan kita. Stalking foto kita yang paling culun di FB. Sampai gak makan, gak minum, besoknya tipus tuh orang. Saking capeknya. Tanpa digaji. Berarti dia tuh yang paling cinta sama kita. Tapi kan diumbar aibnya kok. Saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Jujur, apa yang bisa bikin kita tambah baik. Dengan selalu dipuji meskipun salah, atau kadang harus dikoreksi meskipun nyakitin. Pujian atau koreksi? Koreksi. Gara-gara dia cari aib kita tanpa digaji, kita jadi tahu apa yang harus diperbaiki. Ya udah, kebaikan kan. Cuman karena kita sukanya pujian makhluk, bisa jadi ketika tetangganya kayak gitu, baru itu nyakitin hati kita. Enggak, bismillah. Dia yang rugi. Dalam Islam sekali lagi bukan yang dizolimi, yang rugi yang menzolimi. Tetangganya kayak gitu emang. Masya Allah. Ini tetangganya Pak Haji. Tetangganya yang itu ya. Iya. Saya mendengar Ko Denis memberikan tausiah dengan begitu lemah lembutnya. Saya jadi teringat masa muda saya. Saya mudanya kayak Ko Denis dulu. Saya tuanya kayak Pak Wendy. Jauh banget Pak. Bang, jauh banget. Abang bohong dosa itu, Bang. Berarti kalau mudanya saya kayak Ko Denis, kalau bisa nih. Kalau bisa. Ko Denis jangan sampai tua jadi saya. Oke. Sekarang kita akan buka pertanyaan. Tapi sebelumnya kita mau take vokal dulu nih. Enggak ada, Pak. Itu kemarin. Episode kemarin. Oke. Take vokal. Yaudah. Kalau gitu kita langsung aja open Q&A. Q&A. Question and answer. Oi. Silakan yang mau nanya boleh. Mbak Ciper mungkin bapak-bapak. Mbak Ciper. Tuh. Siapa dulu? Kamu dulu. Oh ya, sweet. Siapa dulu? Kamu dulu deh. Oke deh. Siapa dulu ini? Saya dulu deh. Ya oke. Ya. Ya, Enggak, saya dulu. Kamu apa aku? Apa dia aja? Bentar. Mas, ganggu deh di tempat. Jangan di tempat kita. Iya. Silakan. Kak Irfan, silakan. Ya, Ustadz, mau nanya. Kalau saya tuh ada tetangganya tuh suka sering ngasih makanan gitu kan. Suka ngasih kayak snack, kue gitu kan. Terus, tapi kadang kalau lama-lama tuh kita jadi bingung ngebalesnya gimana, kan jadi nggak enak gitu. Tapi kalau apa wajib dibales, apa kita kalau lagi nggak bisa gimana? Nah itu sih. Masya Allah. Kita ngomongin balasan tuh sebetulnya semampu kita, ya. Maka kalau mampunya ngebalas dengan yang sama, silakan. Kalau misalkan nggak mampu pun, ya yang paling penting kan yang paling manusia butuhkan nanti tuh sebetulnya adalah kalau ada orang yang jadi pahala jariah bagi dirinya. Coba bayangin ketika nanti mungkin dia pernah punya salah di hadapan Allah, masuk ke pengadilan Allah, kok tahu-tahu aku diringankan. Oh, tetanggamu memohonkan ampun untukmu. Dia nggak bisa balas apapun dari kebaikanmu, cuman bisa beristighfar untukmu. Itu balasan terbaik yang dinanti-nantikan oleh orang yang udah wafat. Kalau nanti wafat, ya. Maka sebetulnya silakan. Yang paling baik aja apa? Yang paling penting kita terus aja menganggap tetangga itu ladang amal kita. Keburukannya jadi penggugur dosa, kebaikannya kita syukuri jadi pahala. Jadi kalau udah ngelihatnya pakai kacamata iman mah, jadi ladang kebaikan aja semuanya. Ya. Mudah-mudahan akur ya tetangganya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sudah terjawab ya. Kak Irfan, ada lagi yang mau bertanya? Saya. Selain Ibu, ada lagi? Saya doang yang punya pertanyaan, yang lain nggak punya. Ya, silakan. Ibu nanya, Bu, apa-apa saya dukung. Ibu yang tadi, yang di video. Jadi Ini yang di video. Iya. saya tuh punya tetangga di Citeres. Saya juga punya, kamu jangan sombong. Iya, saya juga punya. Tetangga julid, Pak. Tetangga julid. Ya, Bu, silakan. Jadi kebetulan dia tetangga jauh tuh, Pak. Pak Ustadz. Dan Berarti bukan tetangga, Bu, kalau jauh. Nah, dia pernah jualan di dekat rumah saya dan dia bilang di sosial media, Musdalifah orangnya sombong banget. Padahal mukanya juga jelek, rumahnya biasa aja tapi sombongnya selangit. Nah, gitu. saya sakit hati tuh digituin tuh. Pas saya cari tahu, oh ternyata dia jualan tapi saya nggak beli dagangannya, Pak. Oh gitu. Nah, salah nggak kira-kira kalau besoknya saya beli dagangannya? Oh ya, alhamdulillah ya bagus Karena jadi biar kebaikan. lebih akrab aja gitu. Iya. Saya balas aja nggak memutuskan silaturahmi. Iya. Itu kisah nyata ya? Bisa nyata. Ya kan aku mastiin. Udah ya? Alhamdulillah. Balik. Dengar tausiahnya. Maaf ya. Ini sepanjang tadi tausiah ya. Saya keganggu sama 2 orang. Siapa? Ibu sama bapak yang ini. Ya mereka suami istri dah. Saya juga mau dengar, Pak. Silakan kok. Gimana tuh kok? Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang ya.
Nah, Allah tahu kita yang asli kayak gimana. Selagi kita nggak kayak mulut orang itu, mah alhamdulillah. Jangan masalahnya kalau kita kan semuanya pengen tambah mulia di sisi Allah. Boleh tadi ngelakuin kayak tadi. Contoh orang yang disebut sebagai wali-walinya Allah nih, orang-orang yang punya spesial. Kadang amalannya tuh kadang nggak melulu sholat nyampe ratusan rakaat. Tapi ada amalan yang kayak gini, kata Buya Yahya. Orang kalau berbuat baik gara-gara dia dibaikin orang itu paling wajar. Tapi yang tingkatan lebih tingginya adalah jenis orang yang kalau dijahatin dia diem, itu lebih mulia. Tapi ada yang paling tinggi lagi, ini yang bisa ngelakuinnya disebutnya wali-wali Allah disebutnya. Adalah orang yang kalau dijahatin dia malah sengaja justru berbuat lebih baik kepada orang yang jahat. Wah, itu derajatnya beda banget. Susah memang, tapi itu memang kayak gitu. Kayak misalnya nih Bang, sabar juga kan kebagian 3. Ada sabar yang gara-gara musibah, wajar. Dan dia nggak bisa milih lagi, musibahnya juga ada kejadian. Yang lebih tinggi lagi adalah sabar dalam ketaatan. Contoh, kita taraweh nih, milih yang bacaan imamnya cepat atau yang panjang. Kadang milih yang cepat, padahal kita punya peluang dapat pahala besar kalau yang panjang. Yang lebih tinggi lagi adalah sabar dalam menolak maksiat. Kita punya kekuasaan loh buat balas dia. Kita punya kesempatan buat bermaksiat, dia milih nggak mau, oh itu lebih tinggi lagi derajat. Sampai disebut, itu kan amalannya Nabi Yusuf ya, perempuannya yang mau ngegoda dia, Nabi Yusufnya yang berkata, aku takut kepada Allah. Itu beda balasannya daripada orang yang sabar gara-gara dijahatin tetangga, tapi dia nggak bisa apa-apa. Ini kaum Musdalifah punya kekuatan, punya kuasa untuk berbuat baik ke dia. Itu demi Allah pahalanya bisa jadi ngalahin orang yang mungkin setiap malam sholatnya berokaat-rokaat tapi masih nyakitin tetangganya mulutnya. Amin. Gak apa-apa. Jadi kalau yang kayak gitu tuh, oh ini mungkin jalan saya tambah dekat sama Allah, udah bismillah, gak apa-apa. Saya ikut nyumbang deh kalau pengen ngeborong, gak apa-apa, bismillah. Dari jadi ikut. Emang jualan apa? Kayak jualan nasi uduk. Oh siap, insya Allah. Gak apa ya, mudah-mudahan laris. Tapi takut. Jadi setelah mendengarkan pertanyaan dan cerita dari Ibu Musdalifah ini, alhamdulillah tetangganya udah pindah kan ke Kalimantan. Oh, masih ada. Oh, masih ada. Ya, udah. Oke, sekarang kita akan memberikan kesempatan buat para penelpon yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Jafar di Bekasi. Jafar. Iya betul, Jafar di Bekasi. Oke. Mau Ada ini. Mas Jafar. Halo. Ada Mas Jafar Iya. di Bekasi nih. Iya betul. Ada niat pindah ke Bintaro nggak? Kebetulan saya ada rumah, kalau ada yang mau beli gitu di Bintaro. malah nawarin rumah. Kali gitu kalau Sama aja. namanya Mas Jafar. Tetangga kita. Ya. Silakan mau tanya apa ke Ko Denis? Ko Denis. Ya bismillah. Pada kita mau beli tanah itu buat Ko Denis mau nanya. Enggak, Mas Jafar. Ko Denis nggak mau nanya. Saya mau nanya. Hari-hari saya tuh lebih banyak di kantor. Bagaimana hukumnya jika kita lebih dekat dengan teman kantor dibanding dengan tetangga seperti itu? Alhamdulillah. Ya, masya Allah. Yang saya tahu namanya di kantor Terima kan kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ini salah satu faedahnya kalau kita sholat jemaah ya, terutama memang kan laki-laki. Karena di kantor juga nggak 24 jam, saya yakin nggak 24 jam. Sedangkan kan kita pasti ketemu kayak misalkan waktu subuh atau misalkan minimal isya. Yang kalau misalkan kita sholat, laki-laki yang seharusnya memang di masjid kan jadi ketemu tuh. Ketika di masjid kan ketemunya pasti sama orang yang rumahnya dekat masjid itu juga. Berarti atau dengan bisa dibilang, yaitu tetangganya juga. Itu salah satu faidah-faidah lain dari keutamaan sholat berjamaah tepat waktu di masjid itu dengan kayak gitu. Maka silakan, kalau dengan itu bisa terjaga ya harus dilakuin. Tapi kalau misalkan ternyata akhirnya kondisinya bener-bener, kok saya beneran kerjanya 24 jam loh di kantor ya, maka ya sudahlah, dimanapun kita berada, yang penting kita jadi manfaat, jadi amal soleh, jadi kebaikan. Jadi ngelihat orang itu pokoknya udah harus ngelihat mereka adalah jalan-jalan bagiku untuk ke surga. Dia nyebelin, oh dia fasilitas penggugur dosaku. Dia jadi kebaikan, oh mungkin doa ibuku terkabul makanya dia nolongin saya. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka, cari 1001 alasan untuk berbuat kebaikan ke orang aja. Karena yang paling untung dari orang yang berbuat baik kan yang berbuat baiknya. Allah nggak dapat komisi apa-apa
Satu dunia berbuat baik Allah nggak dapat komisi, satu dunia maksiat seluruhnya Allah juga nggak rugi. Yang rugi pelakunya. Udah habisin. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Boleh. Silakan, Kak Ayu. Kan misalnya gini Pak Ustadz, tetangga kita ada yang jual tanah. Ya. Ya kan, tanahnya itu kan pinggir jalan tuh, maksudnya Ya. jalanan bisa kita. Terus niat saya pengen beli nih. Karena saya mikir saya pengen lebarin jalanan. Jadi buat masyarakat juga. Tapi malah tuh tetangga itu bikin harganya berkali-kali lipat. Itu gimana Pak Ustadz? Karena tahu Kak Ayu yang nawar. Iya. Ini kayaknya curhat Tapi niat beneran nih. kita baik Pak Ya, Ustadz. ini. Kita beli, pengen buat jalanan kita lega. Baik, Buat gila. masyarakat tuh gimana tuh? Baik, Aktivitas orangnya apa gimana? ya, salah satu amalan yang paling luar biasa itu salah satunya membuka jalan, Kak, betul. Karena dengan akhirnya jalan itu dibuka, silaturahmi bisa terjalin, orang di situ dakwah bisa masuk. Itu termasuk salah satu pahala yang Masya Allah. Kalaupun ternyata gara-gara ditawar dia ngasih harganya misalkan 5 kali lipat dari yang seharusnya, maka demi Allah pahalanya Kak Ayu juga 5 kali lipat nanti di hadapan Allahnya. Walaupun Ada yang kita sia-sia. nggak jadi beli. Ya, kan dapat pahala niatnya. Oh iya. Kan kalau hal baik, Alhamdulillah, amin. niat aja udah dicatat ya. Betul. Oh. Baru niat aja. Ya gini enaknya urusan sama Allah tuh gitu. Kita ada yang ngajakin bangun masjid, masjidnya belum jadi, kita udah sedekah, kitanya meninggal duluan. Di hari akhir buku catatan amal kita dicek, misalkan nggak kecatat, nanya ke Allah, ya Allah, tanggal segitu engkau tahu saya sedekah, kenapa nggak ada di sini? Tidak mungkin Allahnya ngejawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair, nggak mungkin. Ya. Iya juga, iya. Kita baru niat aja duit masuk di kantong udah jadi pahala. Kalau dilakuin tambah besar pahalanya. Justru enaknya berbuat baik teh gitu tuh. Nggak harus nunggu orang balas dulu, nggak harus ngelihat hasilnya dulu. Ketika udah itu yang jadi tujuannya, nanti ngelakuin apa-apa lebih ringan. Karena nggak gampang pundung juga kalau orang nggak ngebales. Ya udahlah, manusia bisa balas apa sih? Kita udah berbuat sebaik apapun, dia pengen bersepakat selamatin Kak Ayu ke surga yuk. Kata yang punya surga nggak ngizinin kan repot juga. Ya, jadi yang penting jadi amal soleh. Alhamdulillah. Amin. Nah, Pak Ustadz, Pak, saya mau nanya dulu sebenarnya Pak. Ya. Kemana perempuan yang satu ini? Alhamdulillah doa kita semua terkabul. Apa Pak? Ibu itu Iya, dia pergi kebetulan. Ibu itu menguap Ada dengan acara sendirinya. keluarga. Pak Ustadz, sebelum kita akhiri Samarinda kali ini nih, kesimpulan apa yang Baik, Pak Ustadz bisa bagikan ke kita semua? Saya teringat kalau kita masih gampang sedih itu alasannya sederhana, karena kita terlalu bagus-bagusin dunianya tapi lupa bagus-bagusin akhiratnya. Ibarat kita kalau mau pulang, rumahnya di ujung jalan harus lewat jembatan. Demi Allah pasti nggak akan ada orang yang memperindah jembatannya, dikasih karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot, pengharum dan lain yang lain. Terus rumahnya bobrok, tembok bolong, kaca pecah, atap retak. Bukankah sebagus-bagusnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah, kita lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Kalau kita bagusinnya cuman dunianya aja, jembatan aja, pantesan sedih karena kita sedang ngebagus-bagus sesuatu yang pasti kita tinggalkan. Yuk, jembatan mah numpang lewat aja. Tujuan kita ke rumah. Kalau mau yang dibagusin silakan. Dunianya juga untuk akhiratnya, tapi jangan sampai kita nggak bisa move on dunianya terus yang bikirin. Jembatan doang, sederhana ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya hari ini ya. Semoga kita bisa semua mendapatkan manfaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Nah ini ngomong-ngomong ada yang mau lewat nih. Iya, siapa tuh? Siapa ya? Ada Trio Kediri, silakan. Halo, kami dari Trio Kediri. Komedi berdiri. Iya, kita adalah musisi ya. Iya, that's Musisi, right. Dan Bang kita Ipin. sudah manggung di mana-mana. Afghanistan. Terakhir kita manggung di sunatan yang orang ini nih. Nah. Di Condet, Di Condet, daerah Condet. Jadi kita juga akan kedatangan personil kita. Iya, kan kita yang lainnya trio sebentar kan. lagi. Nah ini dia personil Halo, kita. Ya sangat lucu seramnya, Masya Allah. Udah dong, Papa kita udah dong. belum Assalamualaikum. Ini vokalis kita ya. balas kita. Oke. Jadi Maaf kita agak akan terlambat. menyanyikan. Maaf agak terlambat tadi habis ketemu sama Ustadz. Masya Allah. Abis tausiah? Habis nyiapin tahu. Oh. Oh iya.
Kirain tausiah. Saya juga tadi di situ kan, Pak. Ini kebaikan. Kita juga akan bernyanyi satu lagu yang berjudul Kipas Angin Kesedot Berkah. Mana? Oke. Lagunya gimana? Oke, kita nggak apa-apa. Ikutin Joget aja aja, ya. joget Oke. aja. 1, 2, 3, 4. Kipas angin kesedot berkah. Kipas angin kesedot berkah. Oh, kipas angin kesedot berkah. Kipas angin Angin kesedot berkah. Di bulan Ramadan ini, janganlah kita berbuat jahat. Mari kita berbuat baik dan berbagi kebaikan. Kipas angin kesedot berkah. Kipas angin kesedot berkah. Kipas angin kesedot berkah. Kipas angin kesedot berkah. Nah, selain kita yang harus berbuat baik, ini ada juga yang penuh dengan kebaikan. Dialah ABC Kahwa. Varian baru kopi ABC, kopi susu mantap dengan kebaikan kurma. Kipas angin kesedot berkah. Joget lagi semua. Kipas angin kesedot berkah. Oh, kipas angin kesedot berkah. Jelek banget suaranya. Kipas angin kesedot berkah. ABC Kahwa, kopi susu kurma dalam kemasan yang pertama di Indonesia. Yo, lagi semua. Bentar, ini gua baca dulu ya. Tadi kipas anginnya kebanyakan ini. Iya. Begitu Pak lagunya, Pak. ABC Kahwa ini adalah paduan sempurna kopi susu mantap dengan manfaat dan mengandung kebaikan kurma. Rasa kopi susu berpadu dengan aroma kurmanya dahsyat sekali. Baru nih, kipas angin kesedot berkah. Kipas angin kesedot berkah. ABC Kahwa kemasannya saset, jadi praktis, tinggal seduh aja. Mau ngopi buat berbuka, buat sahur, sebelum taraweh, sesudah taraweh, nggak usah ribet. Kipas angin kesedot berkah. Kipas angin kesedot berkah. Musdalifah. ABC Kahwa ini juga gampang dicarinya loh. Ada di toko-toko dekat rumahku ada. Dekat rumahmu juga ada. Dekat rumah kita semua ada. Kipas angin kesedot berkah. Kipas angin kesedot berkah. ABC Kahwa, terasa nikmatnya, terasa baiknya. Kipas angin kesedot berkah. Asli kipas angin kesedot berkah. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh